Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Hersubun Arif dari Forum News Network bersama dengan Manusia Merdeka Bung Said Didu. Bung Said Didu ini cukup menarik ini karena Menteri BUMN katanya meminta agar PT Aneka Tambang bisa mengelola tambang emas bekas Freeport ya itu ya. Apakah ini masih ada potensi emasnya atau sebenarnya ini memang sudah habis potensi emasnya di situ? Saya agak paham, yang ini kan blok Wabu nih yang mau dikasih. Blok Saya Wabu. agak paham, saya pernah sampai ke lokasi itu. Ya. Itu bukan bekas dikuasai, Bukan tapi ya? belum pernah ditambang. Oh, Nah, okay. itu di sampingnya persis blok yang sekarang blok yang dieksploitasi sekarang. Tapi itu kan dulu Freeport itu mendapat konsesi 200.000 hektar totalnya, termasuk Wabu ini. Nah, dikembalikan 110.000 hektar pada saat Pak Sudirman Said dan saya masih di Kementerian SDM. Pak Sudirman Said di Menteri SDM, saya membantu beliau. Dan itu dikembalikan ke negara sebesar 110.000 hektar. Jadi bukan sekarang dikembalikannya, 2015. Mengapa dikembalikan? Dan 110.000 itu sekarang itu kalau menurut undang-undang menjadi wilayah pertambangan nasional WPN yang dikuasai Menteri ESDM. Tapi saya paham bahwa Pemda Papua ingin bahwa dia yang mengelola blok ini. Itu keinginan Pemda Papua. Jadi ini juga harus dihitung. Sehingga dulu waktu bernegosiasi kita katakan oke, Papua yang mencari investor untuk blok Wabu. Nah, tapi jangan lagi terlalu ngotot punya saham di blok yang Freeport. Itu dulu ininya. Nah, jadi blok ini kandungan emasnya memang diduga masih cukup tinggi. Cukup tinggi. Dan saya bagus saja kalau Antam mau masuk. Problemnya ini jauh lebih terpencil daripada bloknya. Saya tahu persis nyebrang gunungnya tuh lewat jurang kayak apa itu ribet sekali. Tapi menurut saya ini harus sinergi dengan Freeport karena kalau dia tidak memakai fasilitasnya Freeport itu berat sekali, Jadi menurut saya ya harus infrastruktur Freeport disambungkan dengan infrastruktur Aneka Tambang. Problemnya sekarang adalah saya nggak tahu apakah Aneka Tambang juga punya uang yang cukup untuk melakukan itu. Karena sebenarnya Aneka Tambang itu punya konsesi di Papua, di dekat di pegunungan dekat Jayapura itu pegunungan Oksibil. Oh, Oksibil ya. Saya pernah ke sana. Oksibil itu tambangnya hampir sama dengan Wabu juga, emas dan perak juga. Tapi sudah puluhan tahun tidak pernah dieksploitasi oleh Aneka Tambang. Jadi pertanyaan saya, perlu dicek dulu apa kendala sehingga Aneka Tambang blok yang dia sudah miliki puluhan tahun tidak dieksploitasi dan diserahkan lagi Wabu ke Aneka Tambang. Itu harus dilihat. Tapi secara logika saya sih oke saja, senang saja bahwa Aneka Tambang masuk ke sana karena bagus. Karena kalau Freeport masuk ke Wabu kembali berarti kan pemilik saham lama Indonesia hanya 51%. Kalau Aneka Tambang masuk maka 100%. Itu oke saja. Cuma harus diingat Pak Hersu, Aneka Tambang menyatakan bahwa dia sudah lama bertambang emas. Tambang emas Aneka Tambang dengan tambang Freeport berbeda. Gimana bedanya? Tambang emas Aneka Tambang selama ini adalah tambang butiran. Maksudnya tuh emas yang sudah berpisah dengan logam-logam lain sehingga tinggal dipungut. Oke? Tambang emas yang ada di Freeport itu tambang yang terikat dengan tembaga sehingga dibutuhkan smelter. Nah, kalau tambang emas Aneka Tambang sekarang itulah tambang emas hanya butuh dengan air raksa pemurnian saja di pinggir sungai sudah berpisah emasnya. Gitu. Berbeda dengan ini. Tapi secara teknologi saya yakin bisa dipelajari. Cuma menurut saya sih berharap satu kendala yang akan dihadapi ini adalah kelayakannya seperti apa. Kedua, bagaimana dengan Pemda Papua yang berkeinginan mengelola blok Wabu ini. Ada lagi sebenarnya satu blok. Jadi kita tambang di Papua itu sebenarnya uratnya itu sepanjang pulau sampai Papua Nugini. Oke. Nah,
itu ada tambang lagi, itu kan Wabu, kemudian Oksibil, kemudian ada perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia, itu juga potensinya besar. Problem, nah di seluruh urat tambang di Papua Nugini sudah dibuka menjadi tambang. Di Indonesia hanya Freeport. Kenapa? Jadi Belanda dulu membuat bahwa hutan-hutan di Papua adalah hutan lindung, sehingga tidak boleh dieksploitasi tambang apapun. Oke, nah yang bisa disetujui itu Freeport itu disetujui sebagai tambang bawah tanah, tapi faktanya terbuka. Nah, kalau sebenarnya Menteri Kehutanan mengizinkan juga Oksibil, kemudian yang perbatasan Papua dengan Papua Nugini itu dibuka, itu potensi ekonomi besar sekali. Wapu saya nggak tahu apakah diizinkan juga menjadi tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah itu tidak karena itu hutan lindung. Jadi ini sebenarnya kalau mau duduk, kalau dia pemikir besar, menurut saya buka segera 3 lagi tambang di Papua yang besar seperti Freeport. Ada 3 lagi, 1 Wabu, 2 perbatasan Papua dengan Papua Nugini, dan 3 Oksibil. 3 itu malah belum dibuka. Ya, saya balik sebentar. Kenapa dulu Wabu dikembalikan oleh Freeport ke pemerintah? Freeport, dia melihat nah itu yang saya masih tanda tanya. Tapi saya pernah mendengarkan mereka juga udah capek berbisnis di Indonesia. Capek. Dia katakan udahlah kalau saya berlanjut kayak gini kami capek diperas. Udah begitu mereka. Udah capek diperas. Jadi saya masih harus ingatkan kasus Papa minta saham yang kita buka. Itu dia bilang itu berkali-kali dialami seperti itu. Jadi penggantian rezim itu selalu hanya menghasilkan tukang peras kepada Freeport. Dia capek. Udah. Itu saya mendengar, mending dia cari bisnis lain daripada meneruskan lagi. Karena itu puluhan tahun lagi dia butuh. Ya udahlah, kalau ini habis selesailah saya katanya. Tapi mudah-mudahan itu siapa tahu kandungannya memang juga nggak layak gitu, saya nggak tahu. Makanya itu saya pertanyakan ini, saya curiga jangan-jangan mereka sendiri sudah pernah melakukan semacam penelitian gitu dan tidak layak tambangnya, makanya daripada itu serahkan aja ke pemerintah Indonesia gitu. Boleh dong curiga kalau tiba-tiba jadi baik hati. Saya pikir dengan harga emas sekarang ya oke lah, itu yakin layak. Tapi saya pikir udahlah nggak apa-apa, ambil aja dulu, kita lakukan survei untuk studi kelayakannya seperti apa. Kalau layak lanjutkan. Tapi saya pikir ini jauh lebih mudah sekarang karena Freeport di bawah kendali kita, maka infrastrukturnya bisa join antara Aneka Tambang dengan Inalu. Itu bisa lebih efisien. Karena hanya satu-satunya jalan untuk membuka Wabu adalah Freeport bersedia digunakan infrastrukturnya untuk tambang sebelahnya. Satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain. Aneka Tambang Antam punya duit untuk melakukan eksplorasi di situ? Sekarang aja kan kembang kempis, kadang rugi, kadang untung gitu. Jadi ya saya katakan kecuali mungkin siapa tahu dia bisa mencari mitra strategis untuk investasi bersama. Kalau sendirian saya was-was. Kalau sendirian Aneka Tambang saya tidak yakin. Ya. Kalau dia pakai utang semua juga saya tidak yakin. Saran saya adalah mencari mitra strategis join untuk melakukan, karena ini juga menyangkut teknologi, itu saran saya, karena kemampuan keuangan Aneka Tambang juga nggak sebesar yang lain. Saya paham Aneka Tambang, jadi nggak kuat-kuat amat. Jadi saran saya sih kalau melanjut adalah cari mitra strategis. Iya, dan mitra strategis itu artinya mitra dari luar ya, nggak mungkin. Ya, mitra dari luar yang punya teknologi dan punya uang. Karena begini, kita harus tahu anatomi pasar tembaga dan pasar emas yang produk nanti Wabu ini adalah oligopoli. Jadi harus diajak orang yang menguasai pasar. Kalau enggak dikerjain. Menguasai pasar teknologi itu normal saya. Saya pikir ahli-ahli pertambangan paham. Ya. Dan apakah kemudian Aneka Tambang punya kemampuan semacam itu? Kalau keuangan saya nggak yakin. Itu lama sekali kemampuan keuangan ya. Walaupun dia jaminkan semua asetnya, nggak. Kalau itu dijaminkan juga, saya nggak kan ini kan adalah
kira-kira adalah menjaminkan cadangan itu untuk mendapatkan uang. Jadi cadangan di WAPU dan menjadikan ya problemnya adalah kemampuan untuk eksploitasinya apakah memiliki. Jadi saya sarankan sih ya udahlah cari mitra strategis yang punya uang, punya teknologi dan punya pasar, tapi tidak boleh mayoritas, itu nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Didu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.